Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari saudara, kita akan mencari wajah Tuhan Yesus pagi hari ini dalam bulan Natal, dalam kita menyambut Tuhan Yesus yang bukan hanya lahir dalam bayi palungan, tapi biar boleh dia lahir di dalam hati kita pagi hari ini, sehingga kita boleh menjadi ciptaan yang baru. Hidup yang lama kita tinggalkan, hidup yang baru, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Itu yang kita boleh kita temukan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari saudara, kita yang sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita akan mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh, dengan kita memandang wajahnya pagi hari ini. Kita percaya bahwa semua, kalau kita memandang wajah Tuhan, kita percaya semua segala beban, segala apapun yang kita rasakan pagi hari ini, kita percaya Tuhan dapat memberikan kemenangan, sehingga tak ada hati yang sesak, tak ada hati yang lemah kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan pasti tidak meninggalkan kita, dan Dia pasti memberikan kekuatan, kebangkitan, iman, dan pengharapan. Mari saudara, kita menyambut Tuhan Yesus dengan kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kau yang sudah ada duduk di atas kerajaan sorga, tahtamu kekal untuk selama-lamanya. Kami sebagai anak-anakmu yang masih hidup dalam dunia ini, setiap hari kami mau terus membangun hubungan intim dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau setia mencari wajah-Mu yang memberikan damai, memberikan sukacita buat kami. Kami tidak tinggal diam Tuhan, kami tidak mau mencari kesibukan yang lain pada pagi hari ini, selain hanya kami menghampiri Engkau, memandang wajah-Mu, sambil kami Tuhan Yesus membawa korban syukur, yaitu sebagai korban bakaran pujian dan hormat kepadamu Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami, mencuri hati pikiran dari setiap anak-anakmu pagi hari ini dan hari ini Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuknya di udara kita, kami berusaha untuk menghalangi, untuk kami jauh daripadamu, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Engkau telah hadir dan Engkau telah memberkati kami, mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Yesus kita dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Amin Tuhan. Seperti hari ini, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam menghiasi hati dan jiwaku ya Tuhan. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi katakan, kita mau nyanyikan lebih dalam lagi untuk Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidup. Amin Tuhan. Menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan ya Bapa. Pegang tanganku sepanjang jalan
membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Amin Tuhan. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Kasih Yesus, mari Tuhan lawan kami. Jamah hati yang terluka, jamah hidup yang tersesat hari ini, lawat dan jamah mereka Tuhan, anak-anak-Mu pernah kering. Amin. Kasih bebat hati mereka, sembuhkan yang terluka, sembuhkan yang sakit Tuhan. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku. Amin Tuhan. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hati kami yang terluka, yang sedih saat ini. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan yang baru. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Bapa, Kau bebat hati kami yang terluka, Kau bebat hati kami yang sedih dan berbeban berat. Engkau datang ke dalam dunia ini, memberikan kasih-Mu yang besar bagi dunia ini, bagi kami yang percaya kepadamu Yesus. Engkau berikan kekuatan, penghiburan dalam hidup kami yang percaya kepadamu Yesus. Tuhan, jamah hari ini Tuhan, Kau datang dalam dosa, Kau angkat kami bila kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Yesus datang ke dalam dunia ini, memberikan hidup yang baru bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau penebus hidupku, Kau pembebas jiwa dan tubuh yang berdosa yang lama, yang baru kini datang. Terima kasih Bapa. Ya Ramana, Ya Ramase, mari terus kita menyembah Tuhan. Angkat pujian-Mu, angkat hatimu, suaramu, bebaskan hati yang tersesat. Haleluya, haleluya Bapa, Ya Ramase, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Dan intinya kami mengucap syukur kalau kami Tuhan dari tahun demi tahun Tuhan, kami boleh Tuhan Yesus, Bapa memperingati Tuhan Yesus hari kelahiran-Mu. Kami bukan Tuhan memandang Engkau sebagai bayi yang kecil Tuhan di palungan, tapi kami memandang Engkau lahir di dalam hidup kami hari ini. Sehingga pada hari ini mereka yang Tuhan merasa Tuhan berdosa, merasa beban berat, merasa Tuhan tidak layak, Engkau jadikan layak ketika kami Tuhan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus lahir dalam hati kami, lahir dalam hidup kami. Dan kami yang sudah percaya biar tambah Tuhan iman kami, pengharapan kami. Karena kami yakin Tuhan Yesus Tuhan datang Tuhan ke dalam dunia ini, menebus hidup kami, menebus dosa kami, dan bahkan sakit penyakit pun Engkau angkat Tuhan. Engkau datang juga Tuhan dalam dunia ini, memberikan keselamatan buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau menghibur kami, Engkau mengangkat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nyanyikan pujian ini bersama dengan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus Tuhan, Kau penebusku.
Kau datang ke dalam dunia ini untuk selamatkan hidup kami yang berdosa ini. Amin. Yesus Tuhan, penebusku, ya Tuhan, amin. Yesus Tuhan, penyelamatku, ya Tuhan. Kau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kau Yesus Tuhan, amin. Yesus Tuhan, Kaulah penebus hidup kami. Kau satu-satunya, tidak ada yang lain seperti-Mu Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, penyelamatku, amin. Kau datang ke dalam dunia, amin Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Kini Kau datang Tuhan kedua kalinya, menantikan harapan kami kepadamu kalinya, amin. Untuk mengangkat umat yang kudus, umat yang berseru, umat yang mengasihi-Mu Tuhan. Tinggal bersama, akan selamanya tinggal bersama-Mu Tuhan Yesus. Kerajaan-Mu hidup bahagia selamanya. Yesus Tuhan, penebus hidupku, amin Tuhan, amin. Yesus Tuhan, penebusku, inilah pujian kami Tuhan. Yesus Tuhan, penyelamatku, kami katakan Kaulah juru selamat hidup kami. Kau datang ke dalam dunia, amin, untuk menyelamatkan umat manusia. Kini kami menantikan kedatangan-Mu. Kami menantikan Engkau Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk mengangkat umat-Mu yang kudus, umat yang setia, umat yang mencari wajah Tuhan. Tinggal bersama-Mu dalam kerajaan-Mu, hidup bahagia selamanya. Kini ku menantikan-Mu, datang kedua kalinya, amin, untuk menyangkat umat-Mu yang kudus, untuk tinggal bersama-Mu selamanya. Tinggal bersama-Mu dalam kerajaan-Mu, hidup bahagia selamanya, hidup bahagia selamanya, hidup bahagia selamanya, hidup bahagia bersama-Mu, hidup bahagia selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Doa biar Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga setiap kami boleh Tuhan diubahkan oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu di dalam mesbah doa pagi. Ya, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan pada mesbah doa pagi ini, saudara. Dan biarlah saudara dan saya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini masih di dalam bulan Natal, yaitu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kita buka dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua di ayat yang ke-11, ya. Lukas 2 ayat yang ke-11.
kita akan membaca di sini. Ya, dikatakan firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, saudara, ini adalah kisah para gembala yang mengembalakan di padang Bethlehem, yang mana malaikat Tuhan menemui ya para gembala, dan mereka, saudara, dikabarkan oleh para malaikat Tuhan bahwa akan lahir, ya telah lahir seorang juru selamat, ya dikatakan yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya kelahiran Yesus Tuhan kita itu membawa kesukaan besar bagi seluruh bangsa, ya seperti yang diberitakan oleh saudara para malaikat Tuhan kepada para gembala di padang Bethlehem. Ya, nah saudara, Yesuslah yang menggenapi saudara nubuatan atau janji Allah kepada Daud dan Abraham. Ya, kepada Daud janji Allah, saudara, bahwa keturunannya akan menjadi raja sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tetap selamanya dan tidak akan berkesudahan. Ya, dialah raja di atas segala raja, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Ya, dan janji Allah kepada Abraham, ya dikatakan firman Tuhan bahwa oleh keturunanmu segala bangsa akan mendapatkan berkat. Ya, saudara, berkat di sini adalah berkat yang terbesar, yaitu berkat keselamatan. Ya, saudara, sepanjang Alkitab itu berbicara tentang keselamatan, karena Allah rindu setiap saudara dan saya yang sudah jatuh ke dalam dosa, ya boleh menerima pengampunan dosa dan diselamatkan, ya agar saudara dan saya tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Ya, nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya dikatakan, saudara, apakah yang Yesus lakukan sebagai juru selamat umat manusia? Ya, yang pertama adalah Ia membebaskan kita dari dosa. Ya, Tuhan membebaskan kita dari dosa. Ya, dan itu pun diberitakan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam suatu mimpi, tatkala Yusuf ingin, saudara, memutuskan hubungan ya dengan Maria tunangannya, karena kedapatan bahwa Maria itu sudah mengandung, ya maka saudara, malaikat itu berkata bahwa Maria yang dalam kandungannya adalah berasal dari Roh Kudus. Ya, dan dikatakan bahwa saudara, bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia itu menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, dikatakan dalam Matius 1 ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki, ya, ianya itu adalah Maria, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, nah saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah kematian. Ya, namun kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Allah yang menjadi sama dengan manusia, datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, Dia rela berkorban menebus dosa saudara dan saya, supaya kita dibenarkan dan menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Ya, nah sekarang Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Setelah Dia mati kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga,
dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan ia berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput umatnya, ya. Saudara, inilah yang kita nantikan, dan biarlah kita hidup kudus benar di hadapan Tuhan, agar pada hari kedatangan Tuhan Yesus kita yang kedua kali kita tidak bercacat celah di hadapannya, ya. Yang kedua adalah, saudara, ya, ia membebaskan kita dari kekuasaan iblis, ya. Di dalam Ibrani 2 ayat 14 dan yang 15 dikatakan bahwa supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, ya. Saudara, iblis, ya, berkuasa atas maut. Oleh karena itu dengan kematiannya dikatakan bahwa Tuhan memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, ya. Di dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa dialah yang memegang kunci kerajaan maut, ya. Saudara, bahwa setiap orang yang percaya pada Yesus, kita tidak perlu takut lagi akan kematian. Karena apa? Karena Tuhan berjanji bahwa kita yang sudah mati di dalam Kristus, kita akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal, ya. Saudara, di sini dikatakan kembali dari ayat yang berikutnya, ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut, ya. Saudara, yang paling ditakutkan manusia adalah maut, yaitu kematian, ya. Namun bagi kita yang percaya pada Kristus, sebagaimana yang Rasul Paulus katakan bahwa hidupku adalah hidup karena Kristus dan mati adalah keuntungan, ya. Saudara, keuntungan apa? Karena aku akan tinggal bersama dengan Kristus di dalam kemuliaannya, ya. Dan jikalau saudara dan saya masih hidup sampai saat ini, firman Tuhan katakan biarlah kita hidup untuk memberi buah, ya, menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan. Yang ketiga adalah ia membebaskan kita dari dunia jahat sekarang ini, ya. Di dalam Galatia 1 ayat yang keempat mengatakan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita, ya. Saudara, Tuhan Yesus mati untuk menebus segala dosa kita agar kita tidak lagi hidup di dalam dosa, ya, dan menjadi sama dengan tidak lagi hidup menjadi sama dengan orang-orang dunia ini yang hidupnya bertambah jahat dan bertambah cemar karena mereka tidak mengenal Allah dan tidak takut akan Allah, ya. Saudara, Rasul Paulus berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, ya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan, ya. Saudara, biarlah pada hari kedatangannya pada kali yang kedua, saudara dan saya kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, ya. Kita hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang tidak setia dan yang sesat. Namun kita yang anak-anak Tuhan, kita harus bertambah benar, bertambah hidup dalam kekudusan, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita akan nyanyikan pujian, saudara. Kita nyanyikan pujian kembali, Yesus Tuhan penebus. Yesus Tuhan penebusku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan penyelamatku. Katakan, kau datang ke dunia, kau datang ke dalam dunia untuk
menyelamatkan umat manusia. Kini ku menantikanmu datang kedua kalinya untuk mengangkat umatmu yang kudus, untuk tinggal bersamamu dalam kerajaanmu, hidup bahagia selamanya. Kini ku menantikanmu datang kedua kalinya untuk mengangkat umatmu yang kudus, untuk tinggal bersamamu dalam kerajaanmu, hidup bahagia selamanya, hidup bahagia selamanya. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah datang ke dalam dunia menebus segala dosa kami. Dan kini kami menantikan Engkau datang pada kali yang kedua untuk menjemput umat-Mu yang kudus ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh Tuhan terus hidup dalam kekudusan. Kalau ada dosa, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Segala dosa-dosa kami Tuhan kuduskan, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Biar kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, di tengah-tengah angkatan dunia yang sesat ini ya Tuhan. Biar kami Tuhan semakin hari semakin hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu katakan kami bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah-tengah dunia yang gelap ini ya Tuhan, sambil berpegang pada firman kehidupan agar kami tidak terjatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami yang mengalami sakit Tuhan lawat dan Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kami Tuhan. Oleh bilur Yesus Tuhan sembuhkan, bangkitkan roh kami ya Tuhan, bangkitkan iman kami, percaya senantiasa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, Tuhan yang dalam beban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami berdoa juga yang mengalami pergumulan, baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan masalah pekerjaan, Tuhan yang menolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Biar anugerah kasih karunia-Mu menyertai setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami supaya menghadapi tahun ke depan. Berikan hikmat bagi pemimpin negara kami untuk dapat Tuhan menghadapi masa-masa krisis ekonomi global yang sedang melanda dunia ini ya Tuhan. Berdoa juga buat bangsa-bangsa di dunia supaya Tuhan curahkan roh pertobatan Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang sukar dan sulit ini, biarlah Tuhan banyak orang boleh mencari akan Engkau dan mereka boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami di hadapan-Mu, dan kami mau akhiri khotbah doa pagi ini di dalam nama Yesus, dan kami mau menerima berkat daripada-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, saudara, kalau saudara diberkati melalui khotbah doa pagi ini, saudara bisa share kepada yang lainnya, dan saudara bisa bagikan kesaksian saudara di media sosial ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.